Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Pada video pembelajaran hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naiwini Wulandari. Saya mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA Handayani 1 Pamengpeuk. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang materi awal kehidupan manusia Indonesia. Materi pertama di kelas 10, ya. Dan subbab judulnya adalah perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi kehidupan manusia purba melalui buku teks yang dibaca atau dari sumber lain. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu dimulai dari asal-usul bumi dan makhluk hidup. Dimulai dari teori Big Bang, yaitu ledakan dahsyat atau dentuman besar. Sekitar ledakan tunggal ini melontarkan materi 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, debu, kosmis, asteroid atau meteor, energi, dan partikel lainnya. Ringkasnya, membentuk sistem tata surya. Bumi adalah salah satu hasil dari lontaran tersebut. Pada awalnya, bumi berbentuk gumpalan gas panas yang terus-menerus berputar. Selanjutnya, keadaan bumi semakin mendingin dan akhirnya berbentuk seperti bola padat. Proses tersebut berjalan cukup panjang atau berevolusi, ya. Kurang lebih 2,5 miliar tahun hingga mencapai keadaan seperti sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembentukan bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu Arkaekum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa Arkaekum adalah masa tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini belum ada kehidupan, ya, karena temperatur bumi memang masih sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan adanya makhluk hidup. Setelah masa Arkaekum, bumi memasuki masa Paleozoikum. Pada masa Paleozoikum di sini sudah mulai muncul kehidupan. Sejenis ikan tak berahang, kemudian hewan amfibi, lalu beberapa jenis tumbuhan ganggang dan mikroorganisme. Setelah masa Paleozoikum, bumi memasuki masa Mesozoikum. Pada masa ini, muncul hewan-hewan bertubuh besar, diantaranya dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Setelah bumi memasuki masa Mesozoikum, bumi memasuki masa Neozoikum. Dan pada masa Neozoikum ini diperkirakan manusia atau makhluk purba mulai ada. Kemudian materi kedua tentang perkembangan makhluk hidup. Kehidupan muncul pertama kali pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum, selanjutnya pada masa Neozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen. Manusia purba mulai muncul. Bahkan pada kala Holosen atau masa Neozoikum, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Yang ketiga, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kendati telah memungkinkan muncul dan berkembangnya manusia purba pertama, keadaan alam atau bumi pada kala Pleistosen atau masa Mesozoikum belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangannya jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan tenaga endogen dan eksogen, kemudian perubahan iklim berupa es yang mencair atau membeku, yang mengakibatkan perubahan suhu bumi dan luas daratan. Itulah alasannya Pleistosen disebut juga zaman es atau zaman glasial. Dan yang ketiga itu letusan gunung api. Gabungan ketiga faktor tersebut terutama gerakan atau tenaga endogen berupa pergerakan lempeng tektonik
juga ikut membentuk kepulauan Indonesia seperti yang kita diami sekarang ini. A. Tenaga endogen atau pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ketidakstabilan akibat pergerakan lempeng tektonik itu sudah dimulai pada masa Mesozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu dan terus berjalan pada masa Neozoikum. Jadi, terbentuknya Kepulauan Indonesia dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu itu. Sebelumnya, wilayah yang disebut Kepulauan Indonesia masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas yang meliputi hampir seluruh bumi. Lempeng apa sajakah yang membentuk Kepulauan Indonesia? Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia. Yang pertama itu lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Di samping itu terdapat juga lempeng Filipina yang lebih kecil. Tiap-tiap lempeng ini memiliki arah gerakan yang berbeda. Selain tenaga endogen, ada juga tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi dan hasil bentukan dari tenaga endogen. Bukit atau tebing yang terbentuk karena proses gerakan endogen terkikis oleh angin dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3. Yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Kedua air, yaitu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Yang ketiga, organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Hal ini karena bagian terbesar air di dunia membeku pada zaman glasial ya. Terutama di bagian bumi utara dan selatan. Laut-laut yang dangkal itu kemudian berubah menjadi daratan. Dan yang terakhir, letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Benturan antar lempeng dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Itulah sebabnya Kepulauan Indonesia rentan mengalami kejadian gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Sekian pembahasan pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.